Pemirsa, pemerintah bersama TNI dan Polri terus menjalankan pemulihan pasca bencana secara menyeluruh di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Pemulihan dilakukan dengan mempercepat pembangunan hunian, membuka kembali akses wilayah, memulihkan layanan dasar, serta memastikan kesehatan dan pendidikan warga tetap berjalan. Tujuannya agar masyarakat terdampak bisa kembali beraktivitas secara aman dan berkelanjutan. Proses pemulihan pasca bencana di berbagai wilayah Sumatera terus bergerak serentak, dimulai dari penyediaan tempat tinggal sementara hingga pembangunan hunian permanen. Di Sumatera Barat, pembangunan hunian sementara atau huntara dipercepat di 4 lokasi utama, yakni Jorong Padang Kunyi, Nagari Bungo Tanjuang Tanah Datar, Kapalo Koto Kota Padang, Jorong Kubu Gadang Nagari Sumpur Tanah Datar, serta Nagari Pluit Pluit Pesisir Selatan. Di titik-titik ini, pekerjaan berjalan bertahap mulai dari pemasangan rangka, pengecoran hingga pemasangan panel dinding dan penyempurnaan pintu serta jendela. Langkah ini melengkapi peresmian 117 unit huntara di Kabupaten Agam. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan 618 unit huntara di Sumatera Barat agar warga terdampak bencana tidak lagi bertahan di pengungsian dan dapat kembali memulai kehidupan sehari-hari dengan lebih layak. Seiring penyediaan hunian sementara, percepatan hunian tetap atau huntap juga dijalankan. Di Sumatera Utara, pembangunan huntap berlangsung di Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. Di Desa Daolok Nauli, Tapanuli Utara, pondasi 103 unit rumah tipe 36 telah mulai dibangun di atas lahan hibah pemerintah daerah. Rumah-rumah ini diperuntukkan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal atau berada di zona rawan. Di Tapanuli Selatan, sebanyak 227 unit huntap dibangun di desa Segala-gala Batang Toru dengan progres mulai dari pondasi hingga pemasangan dinding dan kusen. Pemulihan tempat tinggal berjalan seiring dengan pembukaan kembali akses dan ruang publik. Sinergi TNI dan Polri dilakukan melalui pembersihan pasar, rumah warga, dan aliran sungai. TNI membersihkan pasar desa Huta Godang serta menormalisasi aliran sungai di Adian Koting untuk mengurangi risiko luapan susulan. Di sisi lain, Polri membersihkan rumah warga di kawasan Maninjau Agam agar hunian kembali layak ditempati dan aktivitas warga bisa segera pulih. Di bidang kesehatan, layanan bergerak dari desa ke desa menjadi andalan. Dokter dan tenaga kesehatan TNI mendatangi rumah warga lanjut usia, mendirikan posko kesehatan di huntara, serta menyiagakan ambulans untuk kondisi darurat di sejumlah desa di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Di Sumatera Barat, Bidokes Polda Sumbar melaksanakan bakti kesehatan di 5 posko dan melayani 72 warga dengan berbagai keluhan, mulai dari penyakit ringan hingga hipertensi. Pemulihan pendidikan juga menjadi perhatian utama. Di Sumatera Barat, prajurit TNI membersihkan dan merevitalisasi sekolah serta pesantren terdampak bencana, termasuk SMP Negeri 1 Maninjau, SD Negeri 09 Bancah, dan Pondok Pesantren MTI Paninggahan. Perbaikan dilakukan pada dinding, pintu, instalasi listrik, hingga lingkungan sekolah agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung kembali dengan aman, termasuk melalui skema belajar sementara bagi sekolah yang rusak berat. Upaya pemulihan juga menyentuh konektivitas wilayah. Di Sumatera Utara, TNI membangun dan memperbaiki 8 jembatan gantung dan beli di berbagai kabupaten dari Tapanuli Tengah hingga Nias dan Padang Lawas Utara. Pekerjaan meliputi pembangunan fondasi, pemasangan rangka hingga penyelesaian akhir. Saat ini, sebagian besar jalan daerah telah kembali berfungsi dan pembangunan jembatan terus dikejar untuk membuka akses antar pemukiman. Langkah serupa dilakukan di Aceh. Pembangunan jembatan gantung dipercepat di desa-desa yang sempat terisolasi dengan sejumlah titik tinggal menunggu penyelesaian akhir. Selain itu, beberapa jembatan beli dan Armco telah rampung 100% dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, sementara lainnya berada pada tahap akhir pemasangan. Kehadiran jembatan-jembatan ini memperlancar mobilitas, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi warga.
Untuk mendukung kebutuhan dasar, penyediaan air bersih juga dikebut. Di Sumatera Barat, 16 titik sumur bor telah rampung dan beroperasi di berbagai kabupaten dan kota, termasuk Agam, Solok, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Kota Padang. Pembangunan melibatkan personel TNI dan gotong royong masyarakat memastikan akses air bersih segera dirasakan warga di permukiman terdampak dan hunian sementara. Keseluruhan langkah ini menunjukkan pendekatan pemulihan yang terpadu. Pemerintah bersama TNI dan Polri menggerakkan pembangunan hunian, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta layanan dasar secara beriringan. Dengan kerja lapangan yang terus berjalan, pemulihan pasca bencana diarahkan agar masyarakat tidak hanya pulih, tetapi juga dapat melanjutkan kehidupan secara aman, produktif, dan berkelanjutan.